Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hukiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja lis-salati salatil 'id was-sibyan yal'abun wa fihim sabiyyun jalasa fi muqabalatihim wa 'alaihi thiyabun badlatun wa huwa yabki. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuhas sabiy ma laka tabki fala tal'ab ma'hum falam ya'rifu as-sabiy faqala lahu ayyuhar rajul mata abi ila akhir hadis ayatin min hadis. Ma'asyiral hadirin, jadi diriwayatkan dari Sayyidina Anas, kata Sayyidina Anas bin Malik sahabat Nabi, pernah pada satu hari daripada hari raya. Ini kita bentar lagi lebaran kan. Jadi waktu hari raya itu Nabi keluar dari rumah beliau bersama Sayyidina Anas bin Malik itu. Di tengah jalan ada anak-anak yang bermain. Jadi banyak anak-anak yang lagi bermainan di tengah jalan. Di tengah-tengah anak yang bermain itu ada satu kanak yang tidak ikut bermain. Pakaiannya compang-camping dan dia sedang menangis. Jadi bunyi Nabi, diparahilah Nabi, "Hai nak, kenapa engkau menangis dan tidak ikut bermain bersama anak-anak yang lain?" Lalu bunyi si anak tadi, dia tidak mengenal ini siapa Nabi Muhammad, dia tahunya karena halus kan. Wahwa yabki, lagi menangis. Lalu bunyinya ayyuhar rajul, wahai seorang laki-laki. Dibalas lagi itu. Jadi tahu dikiranya siapakah ini? Mata abi, bapakku dia ada lagi. Abah sudah meninggal. Wa tazawwajat ummi, ibu kawin lagi. Bapak meninggal, mama kawin lagi. Wa akalat amwali, harta warisan untukku sudah dimakan semua oleh bubuhannya. Dia ada lagi, aku berisi harta. Wa akhrajani zawjuha min baiti, bapak tiriku ngusir aku dari rumah. Aduh, parah ini anak kan. Barang habis dipakai, ibu nikah lagi, pakaian compang-camping, bapak meninggal. Wa laysa li ta'am, aku tidak ada punya makanan lagi. Wala syarab, dan tidak punya minuman. Wala thiyab, wala bait, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian. Falamma nadhartul yawm ila sibyan dawil aba akhadatni musibatu abi falidhalika abki. Ketika wahai laki-laki aku memandang kepada anak-anak kecil ini yang mereka sedang asik bermain, aku teringat dengan sosok abahku yang sudah meninggal itu. Makanya aku menangis. Kenapa? Orang bisi bapak, ada yang memelihara, ini anak yatim kasihan, sudah terlantar. Makanya bunyi Nabi itu, Nabi kan lahir dalam keadaan yatim. Dia sempat melihat wajah abah, jadi tahu perasaan hati anak yatim itu seperti apa. Nabi ini kan menganjurkan bujur, kita dengan anak yatim itu lebih pada anak seorang sudah dipelihara bujur-bujur. Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah, nanti aku sama orang yang memelihara anak yatim, mendidik anak yatim, mengurusi anak yatim nanti di surga bersama aku seperti ini. Tidak ada pembatas antara inya dengan Nabi Muhammad, saking pentingnya memelihara anak yatim tadi itu. Ini anak menangis di hari lebaran. Dia keingatan bapaknya ketika melihat anak-anak lain sedang bermain dengan teman-temannya. Inya diisi apa-apa, tidak ada yang mengurusi. Kemudian oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sifat akhlak yang begitu mulia, sifat penyayangnya kepada semua makhluk, diambillah oleh Nabi tangan anak tersebut yang sedang menangis. Kemudian kata Nabi, "Ya sabi, hal tardoni akuna aban?" Wahai anak, engkau terimakah engkau kalau aku ini engkau anggap sebagai bapak? Oh, diakui bapak, diakui Nabi sebagai anak si yatim itu. Wa Aisyatan umman, dan itu Siti Aisyah istriku engkau anggap sebagai ibu. Wa Aliyan, dan Sayyidina Ali engkau anggap sebagai paman. Wal Hasan wal Husain, ada kubisi cucu Hasan dan Husain itu akhwain, kau anggap sebagai saudara sudah. Wa Fatimah ukhtan laka, dan anakku Siti Fatimah itu engkau anggap saudara situ sudah. Hasan Husain dianggap saudara, Sayyidina Ali dianggap paman, Siti Aisyah dianggap sebagai ibu.
Rasulullah mengakui sebagai ayah. Maukah kau nak seperti itu? Lalu bunyi si anak tadi, lima la ardi ya Rasulullah. Inya baru sadar, oh ini lakinya Siti Aisyah, kaiknya Hasan Husain, bapaknya Siti Fatimah, berarti ini Rasulullah. Baru sadar bahwa inya kenal. Dengan itu Rasulullah, lima la ardi ya Rasulullah. Kenapa? Kalau bahasa kita tuh siapa takut ya Rasulullah, atau siapa yang tidak suka punya bapak seperti engkau ya Rasulullah. Artinya senang bujur sudah diterima sebagai anak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu fahamalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila manzilih, dibawalah si anak yatim ini oleh Nabi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa albasahu, dikasih pakaian oleh Nabi, ahsanat thiyab, dengan pakaian yang paling indah, anak yatim. Wa asba'ahu, tadi perutnya lapar dikasih makan, dikenyangi. Wa zayyanahu, dikasih hias, kalau rambutnya ini dipotong, terus dikasih celak, dikasih minyak wangi, diperindahlah wajah si anak ini tadi seperti orang tua. Wa tayyabahu, dibikin cantik, dibikin baik. Fa kharajas sabiyyu dhahikan mustabshiran, ketika keluar dari rumah Nabi, anak ini berhenti menangis dan dia tertawa dalam keadaan gembira. Hari raya ini, kejadiannya di hari raya. Falamma ra'ahu sibyan qalu lahu kunta qabla hadzal an tabki fama balaka sirtal an masrur. Wal, bunyi kawan yang lain, teman-teman yang lain, tadi engkau dalam keadaan sedih, menangis, kenapa sekarang lagi bahagia? Kok sekarang lagi jadi bahagia seperti itu? Faqala kuntu ja'ian fashaba'u fashubi'tu, tadi aku lapar, sekarang aku kenyang sudah. Wa kuntu arian, tadi aku udah punya baju, sekarang pakaianku bagus. Bunyi si kanak tadi itu. Falubistu, terus barang aku pakai baju. Wa kuntu yatiman, aku ini anak yatim, tidak punya bapak lagi. Fakana Rasulullah abi, bapakku ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyah ummi, Siti Aisyah jadi ibuku. Wa Hasan wal Husain jadi saudaraku. Wa Aliun ammi, Sayyidina Ali jadi pamanku. Wa Fatimah ukhti fala afrah, dan Siti Fatimah jadi saudara. Siapa yang tidak gembira? Oh, ini si anak tadi itu. Ya Allah, cara Nabi menyenangkan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi bunyi anak-anak yang lain selain anak yatim tadi, ya laita abauna qutilu fi sabilillah fi tilkal qaswah fanakunu kadzalik. Bunyi yang anak lain, andai kata bapak kita ini meninggal juga ketika perperangan, maka kita ini bakal dianggap juga sebagai anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hiri yang lain pula, bahwasanya beginilah cara Nabi mengelola, memelihara, mengasuh, mendidik anak yatim ini, melebihi daripada yang lain. Sudah dipelihara bujur Nabi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Habis itu falamma tufiya, ini sampai akhir hayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dipelihara bujur anak yatim ini. Fakana falamma tuwaffiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharij as-sabi wa huwa yahduthu turab ala ra'sih, sampai Nabi wafat tidak ada lagi yang ngurusi anak ini. Anak ini pakaiannya kembali kusut lagi. Di sini yahduthu turab ala ra'sih, ditaburkan pasir di atas kepalanya, saking kotornya itu istilahnya kan, merotak sudah. Fastaghas. Kemudian waqala al-an sirtu ghariban yatiman, lalu inya berucap, sekarang aku jadi yatim lagi. Bapaknya yang sudah meninggal Rasulullah dia ada lagi. Fadhammahu Abu Bakr as-Siddiq ila nafsihi radhiyallahu an, akhirnya diambil kembali dan dipelihara oleh Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, diasuh sebagaimana Nabi mengasuh itu tadi. Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq ini sampai Nabi meninggal itu datang ke rumah Siti Aisyah, datang ke Siti Aisyah, wahai anakku, kan anak Siti Aisyah ini anak Abu Bakar loh. Wahai Siti Aisyah, istri Nabi, adakah lagi sunnah yang belum kau kerjakan? Ini apa maksudnya yuk? Beliau sangat sempurna mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau ada satu pekerjaan yang dikerjakan oleh Nabi dan tidak dikerjakan oleh Abu Bakar as-Siddiq. Jadi dicari apalagi yang belum kau kerjakan yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad. Makanya anak yatim ini diasuh lagi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Nabi mengasuh anak yatim juga. Nah itu tadi ya. Ini salah satu pelajaran dari kita bagaimana
kalau di hari Lebaran itu kita tidak menutup mata melihat kepada orang-orang yang lain, terutama kepada anak yatim mereka. Anak yatim ini dihibur tegak mana ajanya bisa bahagia. Kenapa? Kalau pulang ke rumah ingat bapaknya, mana bapak udah ada sudah. Berikan baju besar, baju yang mewah, makanan yang enak, ya, parfum yang harum sudah berikan ke anak yatim ya. Pitis yang banyak. Kalau pulang ke rumahnya pasti dipikir bapak udah ada. Itu sebelahku tuh walaupun dia ada punya pitis, tapi ada bapak. Di sini letaknya bedanya tuh. Anak yatim. Jadi cara kita menggembirakan anak yatim ini, anggap ini tuh anak kita sudah. Bagaimana kita punya anak, didik, besarkan, pelihara baik-baik sudah. Kenapa menyenangkan anak yatim? Bedanya kita dengan anak yatim lebih mulia anak yatim. Kenapa? Inya merasakan apa yang dirasakan oleh baginda Nabi Muhammad. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan tidak punya bapak. Kita punya bapak. Mulia mana yuk? Mulia anak yatim. Ada kesamaan dengan Nabi Muhammad di bagian tidak punya ayah tadi itu. Nah, ini kelebihan anak yatim di situ. Jadi kalau cara kita menghibur anak yatim, dia punya kemuliaan sama dengan Nabi Muhammad tidak punya bapak. Kita punya bapak. Nah, di situ sudah. Jadi anak yatim itu mulia daripada kita. Hati-hati bujur mengelola anak yatim ini. Nah, kalau kita baik memelihara anak yatim ini, rezeki kita tuh dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyaman bujur sudah.